Kita malam hari ini, mengapa Yesus tidak tahu hari kiamat dan dia tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisinya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dialamatkan khususnya oleh saudara-saudara kita Muslim dengan berkata, Yesus bukan Tuhan. Buktinya dia tidak tahu hari kiamat dan dia tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisinya. Bagaimana kita menjelaskan hal itu? Mari kita ikuti diskusi kita malam hari ini sampai selesai. Nanti akan dilengkapi kawan-kawan. Di sini, Ibu Guru, mengapa Yesus tidak mengetahui tentang akhir zaman? Yesus sendiri berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Ayat ini dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32 dan Kisah Rasul 1 ayat 7. Ini pertanyaan yang penting untuk kita bisa tuntaskan malam hari ini. Saya mendahului dulu, nanti teman-teman bisa menambahkan, melengkapi apa yang akan saya sampaikan. Kalau salah dikoreksi, kalau benar ditambahin, di situ ya. Ada lagi bertanya, Ibu Guru, mengapa Yesus tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisi kanan dan kiri? Yesus sendiri berkata, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Markus 10 ayat 40. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pernyataan ini disampaikan Yesus pada masa pelayanan di masa 3 tahun lebih itu ya. Dan penting untuk diketahui bahwa apapun yang dikerjakan Yesus selama pelayanan lebih 3 tahun tersebut, semua berdasarkan kepada apa yang Bapa kehendaki. Itu yang harus diketahui dulu. Jadi Yesus tidak tahu akan akhir zaman atau akhir itu, dan tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisi kiri kanannya saat itu, karena hal itu belum diberitahu dan juga belum diberikan Bapa kuasa kepada Yesus. Hal ini perlu untuk kita mengerti. Jadi untuk mengerti tentang dua pertanyaan tersebut, maka kita orang Kristen harus mengerti beberapa tahap tentang kehidupan Yesus. Anak-anak, tolong kalian berikan perhatian terhadap penjelasan yang Ibu sampaikan katanya di sini ya. Oke, kita lihat kehidupan Yesus sebelum 30 tahun, Yesus hidup sebagai orang Yahudi, taat dengan mengikuti budaya Yahudi secara sempurna, hanya Yesus tidak berdosa. Kemudian Yesus melayani selama lebih 3 tahun. Yesus melayani, di dalam pelayanan itu dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia mengadakan begitu banyak mujizat. Bahkan puncak dari seluruh karya Yesus, dia berkorban di kayu salib. Seluruh tugas dari Bapa dikerjakan Yesus selesai. Yesus mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Di situ. Jadi, kemudian Yesus bangkit kembali ke surga. Kebangkitan Yesus bukti bahwa seluruh pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya telah selesai dengan sempurna. Penebusan manusia dari kutuk dosa, dari maut, dari iblis, telah diselamatkan, dan manusia juga dijamin untuk masuk surga. Dan Yesus juga akan memerintah dalam kerajaan surga. Yesus menyediakan bagi orang percaya, dan Yesus akan datang kembali membawa orang percaya ke surga. Yesus juga akan datang jadi hakim yang adil di akhir zaman. Ini perlu untuk diketahui. Pernyataan Yesus ini merupakan pernyataan Yesus dalam masa pelayanan lebih 3 tahun di dunia ini. Yesus melayani, mengajar, memberitakan Injil, mengadakan mujizat. Yesus berkorban di kayu salib. Seluruh pekerjaan tersebut merupakan tugas dari Bapa. Dan itu dikerjakan Yesus sampai tuntas dan sempurna. Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah dan untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Dari sini kita perlu memperhatikan pernyataan Yesus yang berikut ini ya. Bukti-bukti bahwa Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan
Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Yohanes 14 ayat 31. Aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini terbukti bahwa apapun yang dikerjakan, apapun yang dinyatakan oleh Yesus, selalu semuanya bersumber dari Bapa dan Dia benar melakukan kehendak Bapa. Di sini kita memang kalau orang belum memahami siapa Yesus sebelum jadi manusia, Dia adalah Firman yang diutus jadi manusia, memang agak terkendala ya. Tapi kita yang di CIA sudah mengerti bahwa Yesus itu Firman yang keluar datang dari Bapa menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus, memang Dia menyatakan seluruh kehendak Allah. Sejauh mana Allah kehendaki, itulah yang dilakukan dan dilakukan dengan sempurna. Oke, jadi berdasarkan pernyataan Yesus tersebut, sangat jelas bahwa Yesus tidak mengetahui kapan hari akhir zaman itu, karena Bapa belum memberitahukan kepada Yesus. Dan Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisinya, karena Bapa belum memberikan kuasa itu kepadanya. Apakah sejauh ini sudah jelas? Sejauh itu dulu. Tapi mari kita lanjut dulu ya. Ada lagi pertanyaan. Ibu guru, bagaimana setelah Yesus selesai melakukan kehendak Bapa dan Dia naik ke surga? Apakah Yesus tetap mengetahui akhir zaman dan tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisinya? Nah, ini pertanyaan lanjutan. Karena pertanyaan yang tadi kan, Yesus belum tuntas mengerjakan semua pekerjaan. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, apakah kondisinya berbeda? Maka ini perlu kita jawab. Pertanyaan yang bagus. Itulah sebabnya diberitahukan bahwa untuk mengerti ayat itu, harus mengerti tahapan kehidupan Yesus. Begini, setelah Yesus selesai melakukan seluruh kehendak Allah, menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan, maka Allah memberikan kuasa penuh kepada Yesus. Apa buktinya bahwa Allah memberikan kuasa penuh kepada Yesus? Mari kita lihat data-data berikut. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 5 ayat 22-30, Allah telah memberikan kuasa mutlak kepada Yesus untuk menghakimi manusia, dan penghakimannya adil adanya. Dan ini terjadi ketika Yesus datang kali yang kedua. Kuasa mutlak menjadi hakim itu nyata di sana. Yohanes 8 ayat 16, penghakiman Yesus adil dan benar. Penghakiman Yesus bersama dengan Bapa. Jadi keadaan Yesus ketika di dunia dengan keadaan Yesus setelah naik ke surga, itu sebuah hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan ya. Kisah Rasul 10 ayat 42, Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan 8, Yesus Kristus hakim yang adil yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati dan menentukan pahala mahkota bagi orang percaya. 1 Petrus pasal 4 ayat 5 bisa dibandingkan. Jadi ketika Yesus dalam masa pelayanan dengan pada saat itu Dia mengatakan bahwa tentang akhir zaman itu dengan duduk di sebelah kiri sebelah kanan belum Dia diberikan. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, diberikan kepada Yesus kuasa untuk menghakimi, kuasa menjadi raja di atas segala raja. Jadi Yesus juga disebut sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu berarti bahwa semua pemimpin lainnya akan ditaklukkan atau akan dimusnahkan. Dan Yesus sendiri akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai raja dan Tuhan atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada raja dan tak ada Tuhan manapun yang dapat menang atau mampu menentang Yesus. Dan itu suatu kepastian.
Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini bisa dibandingkan dalam Ibrani 1 ayat 3, 1 Petrus 2, Wahyu 1 ayat 5, dan Wahyu 5 ayat 12 sampai dengan 13. Matius 24 ayat 30 dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi terlihat ya, tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka kuasa menentukan duduk sisi kiri dan kanan, bahkan dialah nanti yang datang di akhir zaman itu menjadi hakim, menjadi raja. Filipi pasal 2 ayat 9 dan sampai 11 dikatakan, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan menempatkannya di atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 20-23. Ayat ini berbicara tentang keadaan, atau posisi, atau jabatan, atau karya Yesus. Setelah Yesus diberikan kuasa di bumi di surga, maka dia berotoritas untuk datang di akhir zaman, dan dia berotoritas menentukan siapa yang duduk di sisi kiri dan kanannya. Oke, jadi di bawah ini merupakan keutamaan gelar Yesus bagi Yesus yang membedakan gelar yang ada dalam sejarah. Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia. Ia Adam yang akhir, yang menghidupkan serta mengalahkan dosa dan maut. Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Yesus Kristus adalah Raja kemuliaan. Yesus Kristus adalah Raja yang kudus. Yesus Kristus adalah Raja yang kekal. Yesus Kristus adalah Raja yang memberikan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Yesus Kristus adalah Raja yang setia dan yang benar. Yesus Kristus adalah Raja menggembalakan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja yang menyelamatkan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja damai. Yesus Kristus adalah Raja yang kalahkan semua musuhnya. Yesus Kristus adalah Raja yang menghiburkan umatnya. Jadi, saat Yesus sudah di surga dan ia memerintah sebagai Raja, segala Raja, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kelak ia akan datang sebagai hakim untuk menentukan nasib semua orang, maupun orang hidup dan yang telah mati. Setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus sudah tahu kapan ia akan datang dan siapa yang duduk di sisi kiri atau kanannya, sesudah Allah memberikan kuasa itu kepadanya. Itu sudah pasti. Apakah penjelasan ini sudah bisa kita mengerti? Silakan bagi kawan-kawan yang bisa menambahi supaya semakin lengkap. Kalau ada yang kurang ditambahi, kalau ada yang lebih silakan dikurangkan. Kalau sudah pasti tidak boleh, harus ada tambahan. Terima kasih, itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Pak Efren. Jadi kalau saya dari semua rangkuman ini hanya satu pernyataan dari saya. Apa itu? Bahwa Yesus hanya melakukan kehendak Bapa saja. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat itu kapan? Karena kehendak Bapa itu belum dinyatakan, belum menyatakan kepada sang anak ini. Makanya Yesus tidak tahu. Itu jawaban saya. Silakan yang lain, Pak Edo atau Pak Charlie, silakan Bapak. Boleh ya. Oke, untuk sahabat-sahabat Oneness, jika Yesus adalah Bapa, kenapa Yesus tidak tahu? Jadi kalian sudah salah konsep ya. Jadi yang diterangkan oleh Erben dan kesimpulannya Pak Wagyu sangat benar sekali. Karena Allah belum berkehendak untuk menyatakan kepada Yesus kapan hari kiamat. Jadi kalian cepat-cepat tobat, Oneness.
Oke, itu aja singgungannya. Yang lain? Gini, Erben, mungkin perlu dipertegas juga sebenarnya pembedaan makna antara Tuhan dan Allah dalam Alkitab, terutama gelar Tuhan bagi Yesus Kristus dan gelar Allah gitu ya bagi Allah Bapa gitu. Nah, di situ dulu mungkin dari situ dulu Erben, karena mungkin kan teman-teman yang dengar di sana juga belum paham kalau ada pembedaan makna itu. Ini bukan bicara subordinat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak, karena dalam konsep ketuhanan kita kan itu Allah yang esa ya, Allah yang memiliki firman dan rohnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya itu esa. Nah, tetapi ada semacam ekonomi atau tata layanan ya dalam misi gitu terkait Tuhan dan Allah itu. Mungkin bisa dibantu dipertegas lagi di bagian itu, Pak Erban. Oke, gitu. Kemarin itu memang udah kita bahas ini ya, cuman waktu itu agak cepat juga aku bahas. Tapi saya lagi cari materinya dulu. Yang lain dulu sambil saya cari. Ini Pak soal hari kiamat itu ya. Yesus tidak tahu hari kiamat. Kalau sebagai sang firman, apakah Yesus tahu? Kalau dia dalam keadaan sebagai firman, iya. Tapi masalahnya kan Yesus kan firman menjadi manusia yang dalam kemanusiaan itu kan dia kemanusiaan yang utuh dan sempurna. Dan dia hadir sebagai manusia dalam rangka untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan Yesus melakukan itu secara sempurna. Dan selama masa pelayanan Yesus 3,5 tahun itu, untuk tentang hari kiamat dan siapa duduk di sisi kiri kanannya, pada saat itu belum diberikan, belum dilimpahkan oleh Bapa kepadanya. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, hal itu sudah beda. Karena Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi, dia menjadi raja damai, dan semuanya tadi saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Jadi fase pelayanan Yesus itu kita lihat ya. Jadi benar-benar memang bahwa kehendak Bapa itu, rencana Bapa itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi di sini mungkin perlu ditegaskan juga kepada kawan-kawan yang seringkali salah mikir tentang Yesus itu. Jadi Yesus itu bukan Bapa itu yang turun jadi manusia. Tetapi yang turun jadi manusia atau diutus jadi manusia itu adalah firman-Nya sendiri. Dan di dalam kemanusiaan Yesus itu, dia disebut adalah Tuhan, tetapi dalam makna kurios, bukan makna theos, bahasa Inggrisnya Lord itu ya. Jadi Yesus adalah kurios, artinya penguasa, di mana kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Allah. Tapi di sini juga perlu untuk kehati-hatian dalam memahami tentang ketuhanan Bapa dengan ketuhanan Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketuhanan Bapa, kepenguasaan Bapa menunjukkan bahwa dia adalah sumber kuasa. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia yang menerima atau diberikan kuasa. Itu perbedaannya. Maka dari konteks inilah maka kata Tuhan atau kata kepenguasaan kepada Allah dengan kata kepenguasaan kepada Yesus itu menjadi berbeda makna. Di situ. Itu yang perlu diketahui oleh setiap orang Kristen. Jadi Tuhan itu berbicara ke penguasaan Yesus. Jadi Tuhan itu tidak serta-merta langsung diartikan sama artinya dengan Allah. Karena dalam konteks bahasa Yunani juga kata Tuhan itu kan dari kata kurios. Sedangkan kata Allah itu dari kata theos. Kalau di bahasa Inggris sangat mudah untuk membedakannya. Orang yang pintar bahasa Inggris pasti tahu Lord dengan God. God itu Allah, Lord itu Tuhan di situ. Tapi kalau saudara Muslim, biasanya sangat susah untuk memahami ini. Karena bagi mereka, Allah itu adalah nama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Di situ. Sementara bagi kita, itu iya, gelar kepenguasaan, sedangkan Allah itu menunjuk kepada sesembahan atau sesuatu yang yang ilahi, begitu. Itu dulu dari yang lain, kawan-kawan silakan tambahkan dulu. Ya kalau
Kalau yang mereka yang belum minum kencing onta pelan-pelan mungkin masih bisa paham kali. Oh Udah iya. sampai minum kencing onta udah susah. Nggak paham-paham itu. Kalau udah sampai ke situ, apalagi unta ini kan udah parah kita. Jadi intinya uh, yang dimaksud dalam ayat berapa ya di Matius itu ya saya lupa nih. Bahwa Yesus tidak tahu sebagai manusia kan. Anak manusia. Ya, karena apa? Yesus kan bekerja mendengar dari apa yang Bapak katakan pada dia untuk dikerjakan kan, karena Bapak belum kasih tahu dia gitu kan. Nah, sebagai Sang Firman itu adalah sebagai Allah. Yesus tahu gitu. Sebagai manusia dia tidak tahu karena pengetahuan Yesus sebagai manusia itu datang dari Bapak gitu kan ya. Intinya gitu ya. Ya, pertanyaan topik ini kan sama saja gini, mengapa Yesus itu berdoa begitu kan? Mengapa Ya Yesus sama. itu sakit gitu kan? Itu kan dalam keadaannya sebagai anak manusia, dalam dia menyebut dirinya juga anak manusia, itu ada makna khusus terkait itu ya. Nah, seperti yang ada di Kejadian gitu kan, memang anak manusia itu ya Yesus menyebut anak manusia, dan orang-orang juga tahu anak manusia itu adalah Mesias begitu yang dijanjikan. Nah, kan sama dengan pertanyaan itu, kayak seperti mengapa Yesus berdoa. Memang ada dalam kemanusiaan Yesus Kristus ada pembatasan keilahian. Ya kalau tidak dibatasi ya dia tidak mungkin sakit, lapar, mati, disalib gitu kan. Ini sama begitu. Makanya di dalam Matius 24 ayat 36 mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Matius 24 ayat 36 itu kan tadi menyebutkan bukan aku gitu loh. Tapi Yesus mengatakan anak gitu. Ya kan? Dikatakan di situ, saya bacakan lagi. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini maksudnya pembedaan antara anak dan Bapa itu justru ini menegaskan tentang misi kemesiasan dia. Dia harus taat dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dia sedang berbicara dalam keadaannya sebagai manusia begitu. Tadi Pak Erwin udah jelasin tuh, ketika dia sudah ditinggikan naik surga, jelas dia tahu itu. Oke, silakan yang lain. Jadi tambahan aja ya. Jadi orang yang bertanya tentang hari kiamat itu sebetulnya daya otaknya tidak bekerja. Kenapa? Apalagi mengerucutkan ya. Kalau memang hari kiamat itu sudah ada, maksudnya ditepatkan waktunya, kapan? Berarti ajaran itu gini. Ajaran mana yang telah menentukan hari kiamat? Kan tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada, terus dipertanyakan tentang iman kita, itu aneh kita untuk mengembalikannya. Lalu hari kiamat gimana? Apakah Tuhanmu tidak tahu hari kiamat kapan? Kan gitu. Ini untuk kita Pak kembalikan aja loh pertanyaan ke orang yang bertanya kepada kita. Oke, tambahan penduran. Ayo lanjut. Jadi di abad ke-6 ini ada heresi atau ajaran sesat bidat ya. Themistius, saya baca dari websitenya katolisitas.org. Ini keren juga nih yang punya website ini dari Katolik. Themistius dan para pengikutnya di abad ke-6 mengartikan ayat di Markus 13 ayat 32 bahwa Yesus benar-benar tidak tahu akan saat akhir zaman. Heresi atau aliran saat ini dikenal dengan nama agnoetai, penyangkalan akan kemahatauan Allah atau Kristus. Saya share aja ya supaya teman-teman sekalian ini nih lihat. Ini websitenya bagus loh, saya sering banget masuk ke sini loh. Ini entah siapa yang nulis ya, Coach Ali mungkin tahu nih. Ini keren banget nih website ini. Ini ya. Jadi Apa? Katalisator.
Katolisitas.org. Oh, temannya Charlie itu itunya tuh. Mm-mm. Suami istri katanya. Heresi ini Hmm. dikenal dengan nama Yang pasti bukan saya tuh. Terus para penganut Protestan kenotik kristologi. Kristologi kenotik menurut Protestan yang berpendapat bahwa melalui inkarnasi maka Tuhan Yesus melepaskan kepenuhan sifat-sifat keilahiannya sehingga Sang Sabda menjadi terbatas dalam hal omniscience, omnipresence, dan omnipotence. Oh, ini yang pendapat yang benar ya. Martin Luther mendasari pendapatnya ini dengan teks dari Filipi 2 ayat 6-11. Teori ini dikembangkan secara ekstrim oleh teolog Protestan Wolfgang Friedrich Hess abad 19 yang menyatakan bahwa melalui inkarnasi terjadi perubahan besar dalam Trinitas karena Allah Bapa dalam tanda kutip berhenti menghasilkan sabda sehingga Roh Kudus hanya bersumber pada Allah Bapa. Oh, ini penyelewengannya ya si Wolfgang tadi. Secara objektif dapat kita lihat bahwa teori dapat mengarah kepada penyangkalan akan kesamaan substansial dan antara Allah Bapa dan Yesus yang hampir sama dengan bidat Arianisme. Ini ya, silakan dibaca nanti teman-teman kunjungi dengan sub katolisitas.org garis miring tahukah Yesus akan hari kiamat. Jadi ternyata pemahaman ini pun sudah diselewengkan sejak abad-abad mula-mula gitu, meragukan kemahatauan Yesus Kristus. Jadi tidak bisa menempatkan dengan baik konteks tentang dwi kodrat Yesus Kristus. Memang dalam kemanusiaannya dia dibatasi, tetapi dalam hakikat keilahiannya, ya setelah dia di Filipi 2 ayat 8 ya, setelah dia taat sampai mati dalam keadaan sebagai manusia, dia bangkit dimuliakan. Nah, di situ menurut saya keilahiannya sudah nampak ya dengan jelas. Dan setelah dia naik ke surga, tadi Pak Eben sudah jelaskan dia yang belum pernah dibahas itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali itu atas kehendak Bapa atau kehendaknya Yesus sendiri. Karena ada satu ayat mengatakan yang apa? Aku datang seperti pencuri ya. Iya tak ayat itu? Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pembedaan, sudah tidak ada lagi pembatasan keilahian. Tadinya kan ada karena Yesus Kristus kan misi inkarnasi menurutku. Tapi sekarang itu sudah betul-betul Allah yang esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ya, maksudnya kedatangan Yesus itu kedua kalinya atas kehendak Bapa atau Yesus sendiri. Karena saat ini kan kita meyakini bahwa Yesus pada saat ini kan masih dengan tubuh kemuliaannya itu sendiri. Artinya ya dong. Kehendak itu kan sudah ketetapan Allah, kan tidak terjebak pada dimensi waktu. Segala ketetapan Allah rencana itu bersifat kekal. Tidak ada batasan kapanpun. Jadi tidak ada pemisahan kehendak Yesus Kristus dan kehendak Allah. Satu kehendak kan. Iya benar. Yesus saat ini adalah Sang Alfa dan Omega itu. Jadi ya satu kehendak dengan Bapa lah. Nggak perlu kehendak siapa. Jadi ada pembatasan menurutku bahasanya mungkin saya kurang pas ya, tapi semacam ada pembatasan aspek keilahian itu ketika inkarnasi Yesus di dunia ini. Bukan berarti itu Allah kan kalau kita baca kan aku diutus ya kan. Siapa yang utus Bapa yang mengutus dia gitu kan. Nah, ini kan fasenya udah berbeda nih. Apakah masih diutus karena Yesus saat ini kan masih dalam tubuh kemuliaan tubuhnya. Tapi pekerjaannya sudah sempurna, bro. Ketika dia sudah mati di kayu salib. Enggak, ketika dia bangkit itu sudah sempurna maksudnya. Belum, Pak. Belum. Jadi gini, bukan maksudnya sempurna. Ada satu ayat mengatakan, sebentar ya saya buka kan.
yang menantikan dari surga Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita menjadi keluarga. Jadi puncak keselamatan kita justru nanti ketika tubuh kita dimuliakan seperti tubuhnya, itu tugas juru selamat. Jadi juru Enggak, pasti. selamat itu bukan Pekerjaan- terbatas. Belum selesai Pak, belum selesai Pak. Pekerjaan penebusan belum selesai. Saya buka ayatnya sebentar. Tadi sudah sempat saya buka di mana ya? Di 1 Petrus. Sebentar ya. Maksud aku itu tadi, pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Belum Sudah sempurna di Pak. kayu salib. Belum Pak, belum. Ya, kan, Saya kan kasih penebusan itu kan ketika dia mati di kayu salib, bro. Maksud saya, Pak, belum. Sebentar, saya kasih tahu ayatnya. kalau pekerjaan keselamatan memang belum selesai, tapi Bukan. pekerjaan penebusan sudah. Pak, saya sabar, saya kasih tahu ayatnya. Penebusan itu konteksnya bukan hanya sampai di kayu salib, sampai nanti ketika tubuh kita dimuliakan. Ada ayatnya, sabar, tenang. Ini yang banyak orang memang suka melewatkan ayat ini. Apa di Kolose kali ya? Saya boleh memberikan masukan? Silakan, Boleh, Pak, boleh. silakan. Oke. Apa tidak? Jadi saya juga mengucap syukur jika Bapak menutup bahwa kapan itu akhir zaman. Jadi pandangan saya begini ya. Coba bayangkan kalau kita seorang anak-anak ya, itu misalnya diajarkan, ayo contohnya ya, nah ini tiap kali Papa lihat kok pulang ini rumah berantakan, tolong diberesin ya nanti sebelum Papa pulang ya. Dan anak-anaknya misalnya tahu gitu, bapaknya pulang tiap jam 5 sore. Misalnya bapaknya bilang besok jam 5 sore Papa pulang ya. Nah, jadi anak-anak itu akan membereskannya yang disuruh dibereskan itu pasti karena dia tahu bapaknya akan pulang jam sekian. Tetapi Yesus Bapa tidak mengajarkan hal itu karena dia mau mengajarkan bahwa anak-anak itu harus bertanggung jawab membereskan itu bukan karena bapaknya bakal pulang jam 5 tetapi bertanggung jawab bahwa dia harus membereskan karena ini berantakan. Jadi diajarkan seperti itu gitu loh. Jadi bayangkan ya jika misalnya Bapak memberitahukan tanggal berapa atau tahun berapa dia itu akan datang. Waduh, pasti nggak ada yang mau yang bertobat, Pak. Jadi dia akan bertobat ketika mungkin dekat-dekat pada yang hari yang sudah ditentukan kapan itu kiamat, gitu. Jadi memang manusia itu atau anak-anak Tuhan itu memang diajarkan bertanggung jawab kalau menurut saya untuk menjalankan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, gitu. Ya itu aja sih. Thank you. Ya, saya sih setuju dengan pernyataan Bapak tadi itu. Saya sebenarnya mau ngomong, tapi Bapak itu sudah beat the lines. Istilahnya beat the lines. Jadi kan dalam Yohanes 2:25 mengatakan Yesus itu tidak membutuhkan saksi untuk tidak memerlukan tidak membutuhkan seseorang untuk memberi kesaksian tentang manusia. Jadi dia menjadi hakim. Dia tidak membutuhkan saksi. Adakah orang ini gini, orang itu gitu, tidak perlu. Kemudian kalau kita lanjut ke Yohanes 16:30 kan dibilang di situ? Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Jadi sebenarnya saya percaya ini pandangan pribadi saya, mungkin salah. Saya percaya Yesus sebenarnya tahu, tapi karena mungkin para muridnya, para anak muridnya itu terlalu mendesak. Guruku, kapannya akhir zaman. Jadi benar juga kalau misalnya ya Tuhan Yesus bilang, tanggal hari kiamat itu sekitar 31 Desember tahun 2021.
kalau gitu enak sih, karena pastinya untuk apa saya ke gereja, untuk apa saya melayani Tuhan, Pak. Tentulah saya enjoy dulu, tentulah saya apa ya, berjoli dulu. Sehingga sekarang udah bulan November ya, ada tanggal satu bulan lagi hari kiamat. Okelah, bulan November ini saya mau bertobat hingga Desember. Tapi sementara ada waktu lagi, sekarang bulan 5, ada waktu lagi 6 bulan. Jadi bisa aja saya hidup bebas. Gitu. Seperti itulah saya 009. Terima kasih. Ya, betul. Tapi konteksnya memang bukan memberitahu ke manusia sebenarnya itu. Apa tadi? Oke, saya coba nanggapi Pak Wawan sebentar ya. Ini loh, kita buka di Filipi 3 ayat 20-21 Pak Wawan ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ, artinya dari posisi kewargaan dari surga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kan kelihatan janggal kan? Nah, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Jadi ini adalah puncak kepastian, dalam tanda kutip ya, bukan berarti belum pasti. Sebentar, saya ambil Pak Wawan, ada suara. Jadi, sebentar Pak. Jadi ini kita harus paham ayat ini dengan baik, terutama teman-teman hypergrace ini, maaf agak melenceng dikit ya. Jadi kewargaan kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah kita dimuliakan, kita dihakimi, tubuh kita yang hina ini yang dibangkitkan itu akan dimuliakan serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Jadi skup dari juru selamat itu bukan cuma sebatas terbatas di kayu salib, tidak. Tapi juru selamat, dia sebagai imam besar agung, dia sebagai raja, itu melekat selamanya dalam dirinya. Tidak dibatasi waktu, terutama hanya proses di kayu salib. Itu Pak Wawan. Ini mungkin yang teman-teman kurang. Aku kan saya tidak sedang berperkara dengan ayat ini, tetapi maksud saya bahwa tugas penebusan sebagai domba, sebagai kurban tunggal itu sudah selesai ketika dia di kayu salib. Begitu loh. Kalau keselamatan, juru selamat itu ya sampai akhir hayat kita, sampai penghakiman itu udah benar, betul. Tapi maksud saya, ketika Tuhan, setelah firman itu menjadi manusia, kan memang tugasnya untuk penebusan. Yaitu pada esensinya itu dia di kayu salib itu sebagai kurban tunggal itu. Maksud saya itu. Jadi kalau keselamatan ya sampai hari penghakiman seperti itu, Bro. Makasih. Iya. Yang lain coba Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang punya kerinduan untuk langsung ngobrol dengan kami di Zoom CE, silakan Anda merapat ke link yang sudah di-share ke grup ya, grup WA. Mungkin ada yang belum ada suaranya. Ini Bu Sofiatul ini ya, keluar nih. Bu Sofiatul atau Boto? Oh, ada Sister Tosca, silakan. Sister Joy, silakan. Arumi, silakan Rumi. Iya, ada apa? Silakan. Adakah punya pendapat atau urun rembuk, silakan. Kalau saya sih ya, yang namanya keselamatan itu sendiri, kamu udah menerima Yesus. Kalau mengenai Yesus sendiri tidak tahu hari kiamat itu sebenarnya mereka tidak tahu konteksnya, di mana Yesus itu dalam wujud kemanusiaannya, dia sebagai manusia yang memang tidak tahu apa-apa. Kalau sebagai wujud manusia dia menggambarkan kita sendiri gitu loh, kita nggak tahu apa-apa. Nah tapi dalam sisi keilahian, dialah firman itu sendiri, dia tahu gitu loh.
Makanya dikatakan anak pun tidak. Kenapa dibilangin anak? Berarti manusia. Anak manusia pun tidak. Itu sudah jelas dikatakan anak manusia. Memang kita sebagai manusia tidak tahu hari kiamat. Tapi dia yang datang dari Allah sendiri, ya dia tahu. Makanya dikatakan pada saat di ahli Farisi itu, Saduki ya, yang mengenai mengatakan kepada janda suaminya yang apakah nanti di surga nikah dan dinikahkan, itu kan kata Yesus seperti ini, kamu salah, kamu sesat, kamu tidak tahu apa-apa. Di surga itu kan tidak kawin dan mengawinkan, berarti Yesus itu lebih tahu gitu. Di sini para polemikus tidak mengerti konteks dan bagaimana Yesus itu sendiri. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin yang lain juga bisa nambahin, bisa dikoreksi juga. Ya, itu poin-poin bagus dari Monik tuh. Iya, ya memang mereka ini kan kenapa ya? Mereka terlalu berpolemik kepada kewujudan Yesus sebagai manusia, bukan melihat dari sisi keilahiannya. Banyak sih kalau kita sebutin sisi keilahian Yesus dibanding sisi kemanusiaannya. Tapi di sini Yesus menggambarkan dua sisi itu secara bersamaan. Satu sisi di mana dia menjadi manusia, dia harus seperti kodratnya manusia. Kalau satu sisi dia ingin benar-benar mengajar, itu pasti akan memberikan sisi kodrat dia keilahian. Itulah mengapa ajaran Yesus itu benar-benar di luar dari kemampuan manusia, tapi karena Yesus tahu dia yang mampu, makanya dia memberikan kita kekuatan itu sendiri. Dia mengajarkan kita gitu loh. Lagi pula kalau manusia tahu tentang hari kiamat, ya buat apa? Gak usah ada lagi namanya karya samatan, apalagi yang namanya agama, apalagi mengenal Tuhan. Buat apa? Kalau misalkan manusia juga tahu hari kiamat tuh kayak gitu, wah nanti tahu besok tuh kiamat, kamu nanti ke surga, nanti kamu ke neraka. Itu tandanya gini, gak usah lagi namanya si Adam dan Hawa itu membuat kesalahan. Gak perlu. Kan ini sudah seperti logikal falasi ya dari kamu seberang mengenai ayat ini. Enggak, tapi tulisan yang tertulis itu anak pun tidak tahu, itu anaknya sudah huruf besar. Merujuk kepada Yesus Kristus gitu. Nah, iya. dari mereka pasti akan menentang makna bahwa anak itu anak manusia, itu tidak. Memang yang bertanya murid-muridnya, tetapi Yesus menyatakan anak pun tidak tahu, ya apalagi manusia biasa. Anak pun tidak tahu. Dia menggambarkan itu hanya untuk kita aja sebagai manusia. Itu kan rahasia ilahi. Bukan. Dari polemikus pasti, baik kritikus, mereka pasti akan menentang penjelasan kita seperti itu. Karena yang tertulis di situ anak pun tidak tahu, maksudnya anak gitu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu merujuk pada hipostasis kedua itu, merujuk kepada diri Yesus Kristus gitu kan. Nah itu yang mereka pasti mereka tidak terima dengan penjelasan kita seperti itu. Memang yang bertanya murid-muridnya gitu kan. Nah, tapi Yesus mengatakan anak pun tidak tahu. Nah, jadi memang harus memang harus hati-hati ya. Iya, apalagi mereka juga suka menafsirkan nalarnya dengan sembarangan sih. Nih ya, di ayat 36 ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, maksudnya manusia ya. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun. Anak tuh sebenarnya mengacu kepada, ini lebih kepada jabatannya sebenarnya. Iya. Hanya Bapa sendiri. Gelarnya begitu. Jadi sebenarnya ini ada pembedaan. Menurut saya maknanya lebih kepada itu. Memang harus diakui bahwa ada pembedaan itu. Tapi kalau kamu ingat gak, Dok? Yang masalah ayat ini, yang gue sama si Yohana. Oh iya. Panjang kan ya? Panjang itu. Iya, harus hati-hati memang.
Jadi di struktur ayat itu manusia jelas tidak tahu. Tetapi yang jadi pertanyaan mereka yang di luar Kristen, bahkan yang di dalam Kristenan pun sering menanyakan, mengapa anak pun tidak tahu? Nah, tadi Pak Erwin udah jelasin panjang kali lebar tuh. Ini yang mana? Yang lain? Coba mau bertanya boleh, berpendapat boleh. Ayo, mana suaranya? Kalau kami tadi berenam atau bertujuh udah dari sore nih, dari siang malah. Maksud saya jangan cuma di WhatsApp grup siapa yang mau dengerin teman-teman sendiri. Itu kayak arisan aja, berapologet ya berbicara di depan dunia ini. Maksud saya itu, kalau cuma di WhatsApp grup buat apa? Ya, salam Pak Edo, kawan-kawan semua. Waduh, silakan Shalom. Ya, saya cuma mau menambahin aja bahwasannya ya kalau menurut saya sih hari kiamat itu kedatangan anak manusia. Kan itu kan yang dikatakan Yesus juga kan. Iya, bicara hari penghakiman ya. Karena kan di ayat-ayat sebelumnya kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus juga bahwasanya keadaan akhir zaman ini seperti apa gitu ya kan. Karena kan seperti yang apa juga namanya, Yesus kan juga berkata bahwasanya ia melakukan kehendak Bapa gitu ya kan. Dan dia juga bilang bahwasanya anak manusia itu akan datang dalam awan-awan, dan itu kan kehendak Bapa juga kan. Iya. Sebenarnya dengan dia menjawab itu pun dia sudah tahu sebenarnya. Iya. Yang itu adalah Ya. Cerdas. Tadi Monik juga seperti itu bilang. Kalau dia tidak tahu, Yesus itu tidak menjawab. Kan dia menjawab dengan jelas ya di situ, mendeskripsikan dia sebenarnya dia tahu gitu kan. Iya. Enggak Bapak kan itu. Benar-benar. Ya, itu aja sih. Shalom. Ya, Pak Jose, silakan Pak Jose. ya, saya sorry tadi baru gabung. Tadi udah sampai pada kesimpulan ya antara tahu dan tidak tahunya gimana bahasannya, Bro? Kesimpulan singkat gitu? Belum sih. Oh, belum ya? Ada. Masih ini. Kalau saya pribadi sih kalau ditanyakan apakah anak manusia tahu atau tidak, ya kalau sesuai Alkitab katakan memang tidak tahu ya. Artinya sejajar dengan sifat-sifat Yesus yang memang taat kepada kehendak Bapa, ya. Dia juga dalam keadaan manusianya mati, seperti itu kan, dalam lemah segala macam. Jadi kalau Yesus katakan tidak tahu ya, yang kita tangkap dari perkataan itu tidak tahu gitu. Nah mungkin apakah dengan tidak tahunya ini lantas kemahakuasaannya kurang atau bagaimana? Saya kurang tahu juga. Mungkin itu yang perlu dibahas, implikasinya gimana kalau Yesus benar-benar tidak tahu, apakah kita bisa menerimanya itu sebagai dia memang tidak tahu, ataukah di ayat tadi yang terakhir saya dengar bahwa Yesus akan datang di awan-awan, artinya Yesus itu tahu gitu. Jadi kontradiktif kan seperti itu. Itu mungkin sedikit komentar dulu dari saya seperti itu. Silakan Pak Wawan. Iya, kalau di Alkitab memang kalau mereka yang tidak mau mengerti dan memang belum mengerti, banyak yang menganggap ini kontradiksi kayak gitu. Padahal kalau kita kan semua paham makna-makna paradoks seperti ini sebenarnya kalau kita gali lebih dalam pasti akan menghasilkan satu makna yang satu gitu. Kalau aku ya masih pendapat ya, memang Yesus waktu di dunia dia tidak tahu karena kehendak Allah belum menyatakan hari itu. Tapi dia tahu dia akan datang lagi.
ke dunia ini. Seperti apa dia datangnya, tapi untuk hari itu tidak tahu. Karena hari itu, di waktu yang ditetapkan itu, seperti pencuri. Orang-orang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah kehendak Allah itu. Di waktu itulah baru. Tapi untuk mengenai kejadian nanti gimana di akhir zaman, Yesus tahu. Itu aja. Oke, bro, makasih bisa menerima. Mungkin ada yang mau cerita Pak pengalaman debat dengan polemikus Muslim mungkin terkait topik ini, mungkin bisa berbagi di sini terkait pertanyaan ini, mengapa Yesus tidak Kalau tahu. saya sih belum, yang ini belum pernah saya komentari gitu. Tapi kalau dikatakan Yesus itu maha tahu, ya dia maha tahu. Kalau saya bilangkan beberapa kali Muslim selalu mengatakan Yesus itu tidak maha tahu. Mereka merujuk kepada kisah tentang Yesus yang mengutuk pohon ara. Kan mereka selalu narasikan Yesus itu tidak tahu bahwa pohon ara belum musim buah ara aja, Yesus tidak tahu, kata mereka. Nah, kalau saya biasanya kalau masalah pohon ara itu saya membalikannya itu dalam arti ketuhanan Tuhan Yesus kalau saya bilang, karena yang dipelajari dari situ bukan tentang Yesus tidak maha tahu, tetapi kan kita orang Kristen pasti tahu ya, artinya ketika dalam peristiwa Yesus mengutuk buah ara itu kan sebenarnya Yesus itu mengharapkan seseorang yang sudah, dia sebagai Tuhan mengharapkan orang yang dikaruniai dengan pengetahuan, kesempatan, segala macam. Ketika kita injili, mereka tetap tidak mau bertobat, disitulah Yesus akan marah, gitu kan. Kita balikinnya, saya sih biasanya balikinnya ke situ. Bukan, walaupun tidak musim buah ara, seharusnya setidaknya ada satu buah, ya, atau yang masih kecil atau pucuknya atau apa, ada tafsiran seperti itu. Nah, seharusnya dengan buah yang daun-daun yang lebat, setidaknya ada dua buah ara kan, seharusnya begitu. Jadi dari sini kita lihat sebagai manifestasi Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, dia merindukan orang-orang itu berbuah. Jadi saya masalah Tuhan tidak maha tahu, Yesus tidak maha tahu dalam perikop ini saya biasanya membalikannya ke situ. Gitu. Justru di sini kita lihat bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu. Mungkin itu kalau pengalaman saya, kalau masalah anak tidak tahu saya belum pernah komentari. Gitu. Terus terang. Itu bro. Bisa tambah masukan? Silakan. Itu yang link di chat itu bisa di share screen nggak tuh? Itu kalau bisa, oke. Apa ya? Tolong share screen itu. Ada mau tunjukkan sesuatu. Oke, ini ya. Ini ada nubuatan ya, nubuatan dari seseorang ya, seseorang yang kita tidak perlu kasih tahu lah. Oke, ini menurutnya hari penghakiman, bukan hari akhir zaman itu berlaku ketika Romawi ya, Romawi mendarat di satu tempat. Oke, intinya begini. Intinya ada seorang itu yang tokoh yang kita sangat kenal. Dia pernah bilang dulu 1400 tahun yang lalu bahwa hari kiamat akan berlaku setelah pihak Romawi kalah perang. Okey. Tapi kalau mengikut sejarah Romawi telah pun dimusnahkan, ataupun Romawi telah pun kalah. Pemerintahnya telah pun hilang pada tahun 1453 Masehi, ataupun kira-kira 568 tahun yang lepas. Jadi setelah 568 tahun berlalu, kita lagi menunggu hari kiamatnya. Ini nubuatan dari seorang tokoh. Tokoh ini kan sering mengaku menerima wahyu dari Tuhannya. Dan saya tidak merasakan kata-kata ini datang dari diri sendirinya. Kalau dia seorang yang pintar bernubuat, saya rasa ini kata-kata ini mungkin dia terima inspirasinya dari Tuhannya. Dan kalau kita baca lagi ya di situ ya, setelah
Romawi dikalahkan. Kemudian mereka celebrate ya, istilahnya celebrate, meraihkan kemenangan. Ada di situ ya, mereka menggantung pedangnya ya di pohon apa tuh? Pohon zaitun. Ada ya itu. The will the sword. And as they would be busy in distributing the spoils, bawah lagi, and as they would be busy in distributing the spoils of war amongst them after hanging their swords by the olive trees. Ini kan heran ini. Masa akhir zaman berlaku ya. Ketika peperangan di akhir zaman, masa orang-orang tenteranya masih lagi memakai pedang untuk bertempur. Ini kan gimana ya, susah diterima nalar akal sehat. Ini kan gitu menurut pendapat saya. Jadi kalau misal kata polemikus, tidak kira dari mana-mana lah, dari agama apa, dari aliran apa, mereka mau berpolimikus tentang Yesus yang katanya tidak tahu tentang hari akhir zaman. Jadi bagaimana pula dengan narasi nubuatan mereka tentang hari kiamat? Ya, itu saja masukan saya. Terima kasih. Oh iya, saya perlu sampaikan tadi kenapa saya tidak pernah menyinggung itu di Muslim, karena di Islam kan memang mengakui bahwa Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Ya kan, jadi makanya tidak pernah dipertentangkan atau ditanyakan kepada kita ya, hampir tidak pernah, karena kenapa kita harus mempermasalahkannya. Biar aja di kitab mereka tertulis memang Nabi Isa tahu hari kiamat gitu kan, ya nggak apa-apa. Jadi makanya tidak pernah masalah ini belum pernah dibahas lah kalau saya pribadi. Bukan Bro. yang diajukan mereka itu mengenai ketuhanan Yesus Kristus, karena dalam pola pikir mereka kan Tuhan itu merujuk kepada theos, padahal kalau di tempat kita kan gelar Tuhan itu kurios gitu kan. Nah, sebenarnya dalam ruang, salah satunya pertanyaan mereka ajukan itu dalam ruang lingkup itu, dalam konteks itu. Mereka menganggap kata Tuhan itu merujuk kepada yang tadi Pak Erben jelaskan itu. Mereka mesti kita edukasi mengenai pemaknaan Tuhan untuk dalam konteks kurios, dan Tuhan yang tentunya ya Allah Bapa itu ya untuk Tuhan yang seperti yang makna yang mereka pahami gitu. Jadi yang mau mereka uji itu mengapa kalau Anda orang Kristen mengklaim Yesus Kristus adalah Tuhan, mengapa Tuhan tidak Maha tahu gitu. Ya, paham. Cuman Tapi memang kan selama ini ya gimana? Enggak, tapi kan bisa kita kembalikan pertanyaan itu. Emang Tuhanmu tahu hari kiamat itu kapan? Itu iseng-isengnya aja. Ya, setelah Romawi dikalahkan, itulah hari kiamat. Ya, mungkin setelah pabrik biskuit Roma tutup mungkin. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah dengan Lai Erben ya, kalau nggak salah dengan lawan siapa tuh Pak Dani dengan si Farhan kalau nggak salah ya, tentang kiamat itu. Kalau di mereka kan nanti Nabi Isa itu datang, tapi itu bukan klimaks ya, dalam arti setelah itu nanti Isa hidup lalu nanti meninggal gitu kan, seperti itu. Lalu nanti katanya habis itu orang-orang itu akan murtad lagi gitu kan, sementara yang Muslim sudah dimatikan, seperti itu kan. Nah, waktu itu saya sih bilang bahwa seharusnya kedatangan Isa itu adalah klimaks gitu, tidak ada lagi anti klimaks lagi, turun lagi gitu. Itu mungkin poin yang pernah saya sampaikan sih sebenarnya ke teman-teman Muslim. Jadi kan kita semua kan selalu kan titik ininya kan titik pemisah atau titik krusialnya adalah di pribadi Yesus kan sebenarnya gitu kan. Nah, seharusnya kalau ketika Yesus atau Isa yang mereka yakini itu datang, ya di situ sudah
sudah klimaksnya gitu kan, baru ketahuan yang ini domba kah atau kambing kah gitu kan. Jadi kalau tidak klimaks, setelah itu kayaknya kurang 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 pas ya ceritanya gitu ya. Itu yang pernah saya sampaikan sih. Sebenarnya ya kita mungkin harus pertanyakan atau harus mengkaji ya, mengapa ya tokoh itu ya membilang setelah Romawi dikalahkan maka kiamat akan berlaku. Jadi ini kita pikir ya di konteks pada zaman itu Romawi itu seperti Amerika yang sekarang, Amerika, sebuah kerajaan yang kuat, sebuah pemerintahan yang kuat. Jadi mungkin ya, ini mungkin ya, pandangan saya ya, mungkin pada ketika itu tokoh itu merasakan Romawi itu sebuah kerajaan yang sangat kuat, yang tidak terkalahkan. Maka dia pun bernubuat, oh, jadi sekiranya kerajaan sekuat Romawi itu dikalahkan, pastinya kiamat akan berlaku. Tetapi 700 tahun setelah nubuatan itu berlaku, Romawi benar-benar dikalahkan, tapi kiamat tidak berlaku sampai sekarang. Ya gitu kira-kira. Lucu juga ya. Wah, nasi goreng. Jadi lapar nih saya. Mungkin tentang Roma itu mereka klaim tuh biasanya gini, itu bagian. Jadi banyak tanda-tanda. Tapi nggak tahu sih, itu setahu aku tanda-tanda. Tapi untuk ayat jelasnya nggak tahu. Kita perlu baca lagi tentang Roma itu. Ya ini bicara Roma ya, orang ada pedang segala macam, ada apa? Menggantungkan di pohon apa? Tapi kalau oke, mereka kiaskan, oh Roma itu mungkin setara dengan kuasa barat sekarang. Bagaimana pula dengan penggunaan pedang, pemakaian pedang dalam pertempuran? Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa terima. Kan gitu. Bukan gitu bro, maksudku itu benar. Tentang pasukan Roma itu jangan runtuh. Ya. Cuman itu salah satu nabuat. Masih ada nabut-nabut lain seperti orang Yahudi nanti akan sembunyi di bawah batu, di belakang batu, nanti akan batu itu berbicara. Gitu loh. Ada Yahudi di belakangku, bunuh dan pancunglah itu loh. Menarik. Udah semua ya? Ya. Itu pun udah semua belum? Itu pun Yahudi TikToker ya. Masih lagi berpeluk-pelukan, bercium-ciuman untuk melawan. Wah, Ustadz Vekdoran. Silakan. Enggak, terus aja bro, nggak apa-apa. Gua cuma dengerin. Ada ngeganjel di tenggorokan nih, nggak tahu kenapa. Gua saya tenggorokan. Ada Iya, yang iya. tahu nggak? Kalau ternyata yang sebelah juga nggak maha tahu. Nggak mau tahu dalam hal apa nih? Dalam hal kiamat. Hah? Ya coba ayatnya. Perlu belajar. Bukan Ya. dalam hal apapun. Mau tahu nggak? Iya, mainkan. Mana sih itu ya? Si Arumi mana Arumi? Iya, ada apa? Ih, ya Arumi sayang gitulah, jangan Arumi langsung muncul, Arumi sayang gitu. Bawa copet. Ulang. Ulang dulu, Arumi sayang gitu dulu. Coba tolong dibukain dong. Ya. Apa yang dibukain, masa aku Nggak ada sayang-sayangan sama dia mah. Ya udah. Ayo coba dibuka. Aku desain. Surah 9 ayat 16. Mas, buka. Surah 9 ayat 16 coba dibukain. Saya bacakan ya. Yang tertulis, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu
dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wih, gimana ini? Silahkan Bapak. Halo, Pak Duran. Ustadz Duran. Iya, coba tolong dibacain. Itu ada kata padahal. Allah Iya. tidak mengetahui. Nah, Belum. iya. Di situ aja kan udah ketahuan. Ketika orang mau jihad aja dia belum tahu. Tapi ini kok bertentangan kalimat terakhirnya, Pak. Ini begini. Nah, Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, katanya gitu. Nah, di dalam satu ayat ada dua kontradiksi. Aduh, Benar nggak? gimana? Yang satu dibilang belum mengetahui, paragraf yang kedua bilang belum mengetahui, cuman paragraf yang lain bilang maha mengetahui. Betul kan? Betul, Pak. Iya. Jadi ada pertentangan apa nggak di situ? Pertentangan banget, Pak. Di dalam satu ayat tuh. Di dalam Iya. satu ayat. Betul. Nah, terus kita coba lihat surat 3 140. Ini kalau bertentangan lagi saya pusing ini bacanya ini. Sebenarnya kalau tentang Tuhan Yesus, apakah tahu atau tidak tahu tentang hari kiamat, tahu nggak? Ya tahu. Kenapa kita bisa katakan tahu? Wah, buktinya dia kasih tanda-tanda kok. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak akan mungkin bisa memberikan tanda-tanda. Kan ada kan? Tanda-tandanya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia jelasin loh semua loh. Tetapi mengapa dibilang anak tidak tahu? Itu sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi lebih mengatakan anak tidak mau menceritakan gitu. Anak tidak mau mengatakan dengan detail. Ya. Paralel ayatnya di mana? Paralel ayatnya itu sama seperti ketika Paulus, sebentar ya. Baik. Di skip itu yang itu di skip dulu ya. Aduh, ini tenggorokan kenapa nih? 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. Di situ aja Paulus mengatakan yang lebih ini ya, 1 Korintus 2 ayat 2. Paulus mengatakan, ini Paulus loh. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Jadi apakah di sini Paulus bilang dia nggak tahu apa-apa? Enggak. Dia cuma tidak mau mengatakan apa-apa yang dia tahu gitu loh. Tapi dia lebih concern, dia mau tahu cuma tentang Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Jadi kalau ditanya apakah Yesus tahu apa tidak tahu, dia jelas tahu. Contohnya apa? Dia memberikan tanda-tanda itu. Ketika dia memberikan tanda-tanda itu, otomatis dia sudah tahu, tetapi dia tidak mau menceritakan. Lebih tepatnya sih bukan menceritakan, dia tidak mau, istilahnya apa sih? Gua kasih tahu nih, misalkan tanggal sekian apa yang terjadi pada manusia. Benar. Yang ada apa? Yang ada manusia antaranya tobatnya masih lama. Maka itu Yesus bilang kan, hari itu datang seperti pencuri kan. Betul. Jadi kita harus berjaga-jaga. Tapi kalau kita lihat di seberang, ketika orang mau berjihad dia nggak tahu. Surah 9 ayat 16. Nggak tahu siapa-siapa yang mau berjihad. Lalu kita buka lagi surah 3 ayat 140. Itu lebih parah lagi, surah 3 ayat 140. Bukannya parah ya. Ini lebih kelihatan lagi. Coba bacain Arumi. Oke, baik. 140 ya, Pak ya. Tertulis, jika kamu dalam kurung pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun dalam kurung pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa dalam kurung kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia dalam kurung, mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman kurung dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya dalam kurung gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, di sini kan dikatakan agar Allah SWT membedakan orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Berarti dia nggak tahu.
Yang mana beriman, yang mana tidak beriman. Jadi dia harus membedakan. Membedakannya melalui apa? Kan kelihatan di situ. Akan mati. Yang mau berperang dan tidak gitu. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Dan masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan agar sebagian kamu dijadikannya syuhada. Konteks ayat ini adalah ketika orang-orang itu banyak gugur nih, banyak mati karena apa? Karena luka. Nah, disitulah perbedaannya, mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Yang mati ketika itu syuhada. Itu yang disebut orang beriman. Sama satu lagi nih. Surah 8 ayat 65. 65 sampai 66. 65 dulu bacain. Surah 8 ayat 65. Baik. 65 ya. Ini teman-teman bisa buka di surah 8 ayat 65. Saya bacakan yang tertulis. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Di situ parameternya gimana tuh? Perhitungan seperti apa? Coba, ada yang ngerti gak? Aku juga nggak tahu, masa orang sabar Nggak tahu juga. kan? Nah, 10. ya, 20 orang itu mengalahkan 200 orang. Benar gak? Iya. Ya. Terus, jika ada 100 orang, mereka akan mengalahkan 1000 orang. Berarti berapa persen? 1000%. Kok 1000%? Kagak lah. 10 kali kan? 10 kali lipat itu. Iya, 10 kali lipat ya. Ya. Di sini dikatakan 10 kali lipat ya. 20 bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 1000. Bener kan? Iya, 10 kali. Iya. Tetapi kita lihat ayat berikutnya. Silakan, Arumi. Baik, tertulis. Sekarang telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka, jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 yang dengan seizin Allah. Allah orang-orang yang sabar. Ada penurunan nggak? Penurunan sekali. Nah, dari 20 bisa mengalahkan 200, tahu-tahu diturunkan menjadi 100 mengalahkan 200. 1:2. Wah, ya kan? Tadi 1:10 nih. Iya. Dengan percaya diri, surah 8 ayat 65 dikatakan 20 mengalahkan 200, 1:10. 100 mengalahkan 1000, 1:10. Tetapi kok ternyata di ayat berikutnya itu bisa diturunkan. Gitu loh. Bisa diturunkan menjadi 100 menang lawan 200. 1:2 sekarang. Dari 1:10 kok Toto turunnya jauh banget, 1:2. Wah, ini total kontradiksi nih di ayat yang seterusnya. Ayat A ke B. Itu kurang bela diri, lupa belajar bela diri mereka, nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Nah. Mungkin kalau saya lihat ini seperti ilmu dagang. Iya. Ilmu dagang tuh jadi artinya untuk yang poin yang ingin dicapai kan 2000 itu kan gede, ya kan? Jadi untuk dapat 2000 tuh modalnya juga harus gede, 1000 misalnya. Jadi seperti target. Jadi kalau di ayat 66 ini dia seperti target kan? Sekarang Allah telah meringankan. Iya. Jadi meringankan asalnya harusnya target 1 mendapatkan 100, lalu turun dan akhirnya 1000 untuk mendapatkan 2000, tapi nilai 2000 itu kan sangat besar dibandingkan angka yang tadi kan. Jadi seolah-olah kalau untuk mengalahkan 2000 ya kamu perlu 1000 orang. Jadi berarti seperti ilmu dagang.
Iya, ayat yang di atas kan berarti nggak mencukupi, benar nggak? Target Iya, awal. targetnya. Target awal nggak mencukupi. Tapi kalau Berarti kita lihat, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kalau kisah peperangan, ada gak yang seperti ini? nggak ada. Diturunin. Justru kebalikan. Kalau Nah, di kita kan kalau satu mengalahkan 10, dua iya. bisa 100 gitu kan. Seperti itu maksudnya ya. Iya. Karena Tembok ada Yeriko berapa sinergi. orang? Runtuh oleh berapa orang itu tembok Yeriko? Dikelilingin doang. 400 ya kalau nggak salah. Tapi poinnya kayaknya sepertinya Hmm. di ayat 66. Halo, Iya. Ya Pak Nathan. itu Bro Duran bisa lihat ada kelemahan padamu itu. Nah, Benar. jadi kelemahan Benar. ini kira-kira apa kelemahan orang Arab ini? Dia mungkin kalau Kakinya ada 3. Kelemahannya kakinya ada 3. Apa seperti itu? Saya juga nggak tahu kakinya ada 3 apa enggak ya kan. kelemahan mereka kan ya urusan itulah kan. Gitu. Jadi mungkin bisa turun karena mereka asik ngurusin apa gitu, carahan atau apa gitu. Itu mungkin. Jadi pada ayat 65 itu kan seharusnya itu kan kalau memang tahu itu seharusnya menang, benar-benar menang. Karena kan dia di ayat 65 kan dikatakan 20 mengalahkan 200. Tapi ternyata terjadi kekalahan pada pihak sebelah. Oh iya benar Pak. Seharusnya Pihak kalau sebelah nih kalah nih. iya. Pihak sebelah kalah, dia mundur. Akhirnya dikobarkan lagi semangat. Oh, ternyata kamu ada kelemahan nih gini. Maka itu diturunkan jadi 1:2. Tadinya 1:10, sekarang 1:2. Wah, Paham nggak? ini udah apa namanya? Udah menyalahi sifat Allah sendiri ya yang maha. Ya, apakah dia mau tahu? Enggak. Kalau Enggak. menurut ayat yang tadi. Betul sekali. Coba aja lihat tafsirnya. Tafsirnya seperti apa? Sama kok. Yaitu tentang kekalahan pada waktu awalnya. Nah, ini gimana nih teman-teman? Gimana nih? Selang 1 ayat. Iya, selang 1 ayat nih. Gimana nih teman-teman? Kita Surah serahkan 9 ayat, iya kan? Mereka kan bilang kalau kalau kitab bukan dari Alo SWT kan terjadi pertentangan, banyak pertentangan. Gak usah banyak pertentangan. Saya duluan pernah ngomong, di dalam 1 ayat itu ada 2 pertentangan. Terbukti di dalam surah 9 ayat 16. Kalau kita mau telusurin lagi, ada lagi pertentangan. Di mana surah 5 ayat 3 itu pertentangan. Ayo, mari kita buka ya Pak ya. Baik, 3 ya Pak ya. Kalau yang ini, Bro Duran, Nggak. tentang semua muslim dimasukkan neraka, habis itu Allah SWT akan tahu jika orang yang dimasukkan neraka itu bertobat. Kenapa? Ya kan ini ada umat Islam kan masuk neraka nih. Yang Dimasukkan neraka di surat Maryam itu berapa? 19 ya? 17. 71. Tapi jangan 70 71 ya. Iya, ntar dulu aja. Itu ntar dulu. Dari topik. Oh, ntar dulu. Itu Topiknya ntar dulu ya. tentang ketidakmahatauan aja kayaknya. Iya. Jadi kalau kita mau compare nih, kalau dibilang Yesus tidak mau tahu, berarti dia bukan Tuhan. Kita keluarin aja ayat-ayat yang tadi. Apakah Tuhan Anda tahu? Tuhan Anda kan nggak tahu. Surah 9 ayat 16 saja dibilang belum mengetahui. Benar nggak? Padahal Alo SWT belum mengetahui. Oh, Duran. Jadi ayat itu sendiri ada kontradiksi ya? Ada. Ketika dikatakan belum mengetahui, tetapi di paragraf bawahnya itu dikatakan Allah Maha mengetahui. Diulang lagi. Nah, Di surah mana itu biar teman-teman yang menyaksikan bisa hafal? Surah 9 Boleh ayat 16. nggak saya mau menyapa pendatang? Ivan, halo Ivan. Ivan. Itu Katolik. Oh, Ivan Katolik ya? Sebab tahu ada yang Muslim yang masuk gitu loh. Iya. Jose TA. Apakah dari teras apologetika? Jose. Halo Jose. Yo, bro. Oh, siap. WhatsApp, bro. Oke. Oke. Yo. Thank you. Silakan Pak Duran.
Ya. Jadi mau bahas yang mana nih? Mau bahas yang tentang tidak maha tahu atau mau bahas pertentangan? Ketidakmahatauan dan pertentangan itu kayaknya satu hal yang sama kayaknya Pak. Soalnya dalam ayat ini Paket, juga. ya kan? Iya, Coba betul. buka surah 5 ayat 3 yang katanya itu surah terakhir. Nggak ada itu surah terakhir itu. Buka-buka data. Silakan. Ada kok hadis-hadis yang mengatakan ada surah terakhir yang lain. Surah 5 Mereka ayat 3. ngeklaim surah Al-Maidah. Surah 5 ayat 3 Surah Pak. 5 ayat 3 coba bacain. Baik. Tertulis, diharamkan bagimu bangkai dan hewan yang disembelih bukan atas Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diterkam binatang buas yang ya udah langsung aja deh. Yang disembelih untuk berhala dan mengundina dengan azlam, itu sesuatu perbuatan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada kontradiksi gak? Iya Pak, awalnya dia mengatakan, tapi awalnya dikatakan diharamkan, Yeah. tetapi akhirnya dikatakan dibolehkan. Iya. Jadi sebenarnya kita mesti belajar nih. Kita mesti minta penjelasan kata haram itu apa tuh? Apakah kata haram itu istilahnya temporer atau permanen gitu aja. Jadi kita tahu nih kata haram itu sebenarnya apa. Lagi sebentar pula haram, sebentar halal, gitu kan? Bingung kan? Iya, apakah teman-teman juga paham kali di Itu seberang mata kayaknya tergantung pemakaian ayat itu konteksnya apa gitu. Ini kan mungkin perlu kita ketahui itu dulu konteks ayat itu. Iya. Disebutkan. Pak. Ini kan mereka kalau darurat, kalau darurat misalnya kalau apa ya, kalau ada di hutan ya, ada di hutan camping ya, istilahnya camping, kemudian tidak bisa apa ya keluar dari hutan itu, jadi tidak nampak apa, tidak dapat makanannya, jadi apa yang dilihat itu yang dimakan. Kalau babi yang lalu pun babinya harus disembelih dan dimakan. Iya betul, dalam pertanyaan Pak Duran tadi. Atau lagi perang gitu, perasan kotoran pun airnya bisa diminum kan gitu, itu halal gitu. Nah kan sekarang iya kan kita harus bertanya nih, karena kita bukan pemegang kitab nih. Kita harus bertanya apakah arti daripada kata haram, apakah itu permanen atau temporer, apakah situasional atau enggak nih, gitu loh. Jadi kalau dibilang haram itu situasional sih, ya kan? Ya kita bilang dong, kalau begitu alkohol boleh dong, kan alkohol itu diharamkan, benar nggak? Kalau kata haram itu adalah nggak permanen, berarti alkohol boleh diminum dong. Benar. Kalau misalkan kalau haus, benar kan? Kalau haus boleh dong diminum, asal tidak berlebihan. Karena ayat ini mengatakan awalnya diharamkan, tetapi akhirnya dibolehkan. Iya gitu. Betul sekali. Lagi Pak ya, mereka ini juga kan sudah tersebar di beberapa negara. Nah, ada juga di Kemudian pertanyaannya, sebenarnya ada satu persoalan tentang ayat ini ya. Kalau di Arab itu kan negara padang pasir istilah negara padang pasir. Kemudian babi, setahu saya babi itu membutuhkan air yang banyak. Ya, satu hari itu butuhkan air yang banyak. Gimana babi mau hidup di padang pasir? Tapi dan ini kan ini mungkin pigi ngepet, bro. Kalau pigi ngepet mungkin nggak perlu banyak air. Iya. Ya. Iya. Pigi ngepet ya nggak perlu air dia kan cari duit kalau pigi ngepet. Ya. Ya, tapi kan istilahnya begini ya, kalau
Kalau babinya aja tidak ditemui di padang pasir. Untuk apa ya diturunkan ayat seperti ini? Ketika itu, konteksnya ketika itu. Iya, ya, Itu ya, juga gue sih nggak bisa ngejelasin karena gue bukan pemunya kitab, maka itu kita Iya, kan benar. butuh nih, ya, kita Iya. butuh untuk dijelaskan gimana nih haram itu seperti apa sih, kasih tahu dong ke kita, gitu loh. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata bir atau alkohol itu bisa tuh dalam hal-hal mendesak tertentu dibolehkan. Apakah seperti itu juga? Atau kita boleh bertanya lagi, oh ternyata judi dalam hal-hal tertentu dibolehkan apa enggak gitu loh. Karena menurut konteks ayat ini kan yang diharamkan itu dibolehkan kalau lapar, ya kan? Benar nggak? Tulisannya kan kalau lapar nih, terpaksa karena lapar. betul. Ya, kalau minum bir karena haus, boleh apa enggak gitu loh. Jadi kita harus apa sih? Harus banyak bertanya biar kita ngerti mereka. Biar kita mengerti, oh mereka seperti ini tuh ajarannya gitu. Jangan kita menyimpulkan, jangan kita menafsirkan, itu salah. Kan kita bertanya nih, ada hal-hal yang tidak kita ketahui nih. Kita tanya ke mereka. Itu sih. Betul sekali, benar. Jadi kan di sini tidak sepenuhnya, kalau kita lihat ya Pak ya, tidak sepenuhnya diharamkan ya. Tapi ini kita kembalikan aja sama mereka. Lanjut Pak. Halo? Lanjut apa? Lanjut apa? Mau apa? Mau bahas topik apa? Emangnya saya ustadz? Lanjut. Surat Bapak, Maryam itu bro, surat 19 itu loh, 70-71 itu gimana itu? Apa bisa masuk juga Allah tidak mengetahui? Kenapa? Dibuka Armi, 1970-71 ya? Kenapa? Ya dibacalah dulu. Aku juga lupa ayatnya. Coba open cam dulu dong. Gue mau lihat siapa nih yang nanya. Gue kayaknya belum pernah ngeliat nih yang nanya siapa. Gigi. Duran, kamu udah 6 bulan loh nggak open cam. Kasihan teman-teman. Kemarin kan udah jempol kaki. Mana jempol? Mana? Nggak ditampilin. Ini Pak, saya tertarik nih kalau mengenai bahas kiamat tuh Pak ya. Itu kan kalau hanya Allah yang tahu ya katanya ya. Tetapi kenapa bisa ya Isa itu diberikan juga pengetahuan akan hari akhir ya Pak? Ya, Isa itu unik ya. Itu mesti ada sesi terkhusus gitu. Wah, sesi khusus ya Pak ya. Terus di domba tuh tadi Surah Maryam ayat 71 kenapa memang? Wah, saya juga nggak tahu apa. Surah Maryam itu surah keberapa ya Pak? 19 ya? Iya. Satu-satunya nama wanita yang ada di dalam Quran itu hanya Maryam. Iya, enggak ada. Binti Imron. Yang lainnya nggak ada. Tuh. Mau siapa? Siti Hajar, mau Aisyah, mau Fatimah, Khadijah, semua nggak ada. Aminah nggak ada. Cuma Maryam. Itu kita boleh tanya tuh, kenapa? Kenapa hanya ada nama Maryam di dalam Quran? Ini bisa dipertanyakan Pak pada mereka. Ini domba kecil kenapa nih mengenai surah Maryam ayat 70-71? Kalau aku sih bilang Allah di sini tidak mengetahui, cuman ada ya teman-teman. Selanjutnya kami sudah sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya tanda kurung dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kan ada sebagian yang masuk neraka, ada sebagian masuk surga kan? Nah, di ayat yang 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu ada suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Berarti di dalam neraka ini
Nanti ada yang bertakwa. Kalau sudah masuk neraka sih semua akan bertakwa. Emang kerasan di neraka? Bener nggak? Iya. Nah, di sini aku lihat juga ketidakmatahuan Allah. Enggak, Cemplungin aja bro. lu, cemplungin aja semua, nanti yang berteriak, itu yang bener, yang Iya. sujud, nah itu loh. Iya. Jadi kan dia nggak tahu, bro. Itu menurut Iya. aku loh ya. Ya, kita maka itu kita mesti bertanya, sering-sering bertanya sama mereka, bro. Biar kita dicerdaskan gitu, kita mengerti. Iya. Begitu, bro, ya kan? Coba Iya. tanya, bro. Pertanyaan lu seperti apa coba? Ya pertanyaannya itu. Di ayat 72 itu. Kemudian Iya. kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka. Ya, emang Tuhan nggak tahu apa dicemplungin semua dulu baru tahu yang bertakwa dan tidak. Iya. Itu, bro. Sama satu masih penasaran nih. Coba tolong bukain dong surah 2 ayat 60. Ini pertanyaan serius nih, pertanyaan serius ya. Serius ya Pak ya? Tolong bukain surah 2 ayat 60. Sabar Pak. Kelebihan saya nyambungnya. Ini ya? Ya. Ini Tertulis. tentang Musa ya, tentang Musa ya. Baik. Tertulis, dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah di tempat minumnya, makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Di situ dikatakan 12 mata air bukan? Iya. Untuk apa tuh? 12 mata air untuk apa? Untuk minum. Oh, untuk minum. Coba baca yang benar dong. Untuk 12 suku. Nah, 12 mata air untuk 12 suku, ya kan? Saya tidak menemukan ada nama-nama suku di kaumnya Musa. Pertanyaan nih, ini benar-benar pertanyaan serius ya. Buat Graham Mualaf atau siapapun. Tolong berikan saya nama ke-12 suku dari bangsanya Musa. Di dalam Al-Quran. Iya, dari kitab Anda. Ya. Diambil dari kitab kita. Beda sekali. Ini karena saya menemukan tidak saya temukan nih ke-12 suku ini siapa gitu. Jadi tolong bantu kami ya. Tolong benar-benar bantu kami untuk menjawab nama ke-12 suku yang mendapatkan 12 mata air itu dari Musa. Betul, jangan ambil dari kitab kita, karena kitab kita kan kalian klaim dibuatan Paulus, ya kan, Paulus, dan itu tidak asli dan tidak murni, karena dibuat oleh tangan manusia dan diperjualbelikan dengan harga murah, seperti kitab yang kalian pegang sekarang. Ibrahim berapa? Ibrahim apa? Itu yang penjelasan Ibrahim berapa? Wah, saya lupa Pak. Bentar ya, saya. Enggak, bukan ustazah gitu loh. Ini dia. Saya lupa. Maaf ya. Al-Baqarah. Jangan Al-Baqarah ntar aja. Itu kan ada triknya itu. Ibrahim mana Pak? Ya ada Pak. Ibrahim 52. Oh, Ibrahim 52. Iya, sekali. Ya kan? Itu kan dikatakan kan penjelasan yang sempurna. Iya. Ya, Quran itu kan penjelasan yang sempurna. Nah, tolong bantu kami jelaskan nama ke-12 suku yang mendapatkan air dari Musa. Tolong bantu ya. Tuh. Dan lebih itu lagi Pak di Hud ayat 1. Coba bacain deh Hud ayat 1. Hud. Sebentar Pak. Hud itu surah keberapa sih? Surah keberapa? Oh, Bapak ya.
Aku nggak hafal lupa karena pusing sekali lihat bacanya ini. Ini katanya. Nah, Alif Ramra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci ya. Katanya dijelaskan secara terperinci ini kitabnya, kitab kalian. Jadi boleh pakai tafsir nggak sebenarnya? Ya boleh Pak. Nggak Karena kan boleh, karena kan nggak terperinci ya. iya Pak. Duh, Tapi kok harus pakai tafsir ya? Bingung juga ya. Coba suruh mereka jelasin lagi dong. Gak Suruh tahu mereka Pak. jelasin gimana? Kenapa harus pakai tafsir gitu? Gak tahu nih gimana nih teman-teman. Aku juga nggak tahu mau jawab apa. Soalnya aku juga bingung nih mau jawabnya gimana. Gitu. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton nih, yang pemegang kitabnya bisa jelasin gitu loh, kenapa bisa harus ada tafsir gitu dan hadis untuk menjelaskan isi dan maksud Quran ini, sedangkan di Ibrahim 52 dan Hud ayat 1 aja udah jelas mengatakan sempurna dan telah terperinci gitu loh. Ini masih pertanyaan. Ya udahlah, itu aja dulu. Kita butuh penjelasan dari mereka. Kalau kebanyakan nanti mereka pusing, kasihan. Ya. Ada. Ya udah. Ini semuanya kita serahkan sama teman-teman yang nonton. Kalian lihat, kalau yang belum nonton, itu kalian putar lagi videonya, kalian catat dalil-dalilnya dari kami. Sampai sekarang ini juga Pak, ternyata video-video kita belum ada yang merespon. Hah? Yang benar? Iya, Isra Mi'raj tidak ada, mengenai kafir itu juga nggak ada. Wah, nggak ada deh pokoknya Pak, belum ada yang balas. Oh, berarti kita belum dapat penjelasan dong sampai sekarang. Belum ada sampai sekarang Pak, serius. Jadi bingung nih. Kita nafsirin nggak sih? Kita nggak Berarti kita nafsirin kan ya? disesatkan ini. Berarti kita dibiarkan sesat nih. Iya. Tidak dijelasin. Iya, kita kan nggak menafsirkan kan? Iya, kita menafsirkan. Malah kita hanya minta membacakan kan? Iya, hanya membacakan dan bahkan kita meminta bantuan mereka untuk ini menjelaskan ya sama kita terus pertanyaan kita tadi. Wah, Begitu. Wah, ya udah kita tunggulah. Orang sabar. Ini iya, kita sabar. dikasih kita orang sabar. Ya sabar, kita udah nunggu dari berapa bulan yang lalu ya, belum ada tapi nggak apa-apa deh. Kita tunggu nih, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton kan mungkin penasaran tuh bisa buka tuh di playlistnya si Center of Indonesia Pulau Jati. Kalian buka di Duran Channel, kalian lihat situ video-videonya, kalian bisa tonton sendiri. Terus kalau kalian benar-benar penasaran bisa tanyain tuh sama Gerah Mualaf, sama yang lain juga, tanyain. Kok belum ada satupun dari kalian yang mau merespon video ini gitu loh. Atau mengangkat isu-isunya. Padahal kita hanya bacakan sih apa yang ada di kitab dan hadis dan tafsir mereka gitu loh. Oke, Bro Wawan, gimana? Kita serahkan kepada Bro itu tuh. Saya Bobo mana Saya Bobo?